Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membedah atau mengulas, tepatnya mengulas video-video atau konten sudut narasi yang telah publis gitu, yang telah kalian tonton mungkin, dan yang belum nonton silahkan nonton agar kalian mengerti video kali ini. Yang pertama kali itu adalah sudut narasi adalah Revolusi Oktober. Narasumber yang kita undang adalah Rikas Prabowo, seorang pendidik, guru sejarah. Nah, saat itu pas di momen bulan Oktober, kita membahas bukunya yang terbit setahun sebelum kita syuting. Revolusi Oktober 1945 di Kalimantan Barat. Banyak problem pada saat itu di tahun 1946. Nah, satu yang paling berkesan bagi saya adalah pengetahuan Rikas di saat itu menjelaskan revolusi saat itu sangat bernas gitu loh, sangat bernas, epik, dan memberi saya banyak pengetahuan sejarah di Kalimantan Barat. Dan di Revolusi Oktober sendiri itu terjadi tidak hanya di Pontianak, tapi ada beberapa kabupaten di Melawi, Landa, Pontianak, Sintang. Yang tidak terjadi adalah di Singkawang dan di Sambas, di pesisir utara Kalimantan Barat. Nah, yang paling berkesan itu bahwa di zaman itu adalah ada satu pertanyaan saya yang tidak terjawab oleh Rikas, dan mungkin Rikas punya kekhawatiran jikalau dijawab akan menimbulkan kontroversi. Nah, pertanyaan saya saat itu adalah apakah di zaman kerajaan saat itu adalah menganut sistem feodalisme? Dan Rikas menjawabnya mungkin tidak memberikan jawaban yang memuaskan birahi saya, yang jelas seperti itu. Karena hubungan antara pemerintah Belanda ya, dalam hal ini penjajah dengan kerajaan itu sebelum Indonesia merdeka, sebelum Jepang masuk ya sebenarnya terjalin mesra juga sebenarnya. Oh gitu? Iya. Kan apabila kita lihat sebenarnya raja-raja dan pegawai-pegawai kerajaan ya hitungannya dapat gaji juga dari pemerintah Belanda. Dari pemerintah Belanda. Jadi feodal sejak zaman dulu gitu ya. Saling gitu. Ngomongnya ya anda apa gitu kan. Anda apa. Jadi kalau memang tesis yang kau dapat seperti itu ya memang harus disampaikan walaupun pahit kan sebenarnya gitu. Ya. Dan kawan-kawan masyarakat pun harus mencoba menerima serta mencari referensi lain untuk menentangnya gitu. Yang kedua adalah Rikas juga menyampaikan di saat proses perebutan kemerdekaan di kala itu, ternyata banyak pejuang-pejuang kita yang berpaham komunisme. Nah, silakan teman-teman yang ingin tahu lebih jelas, lihat di playlist sudut narasi di Bos Channel. 2020, seluruh Indonesia mahasiswa turun ke jalan menolak aksi Omnibus Law. Dan itu serentak seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia mahasiswa turun ke jalan untuk menolak undang-undang itu. Nah, salah satu demonstran mahasiswa yang kita undang adalah Ronald Andrean. Dengan beraninya banyak hal-hal yang disampaikan ya gitu. Dan syukur-syukur tidak dijemput oleh Pak RT atau Pak Lurah. Tapi ya udah, enggak apa-apa gitu kan. Tapi semoga kalau pengen dijemput pun ya silahkan gitu. Videonya bisa di-upload juga, di-download ya kan. Silakan kan kawan nonton. Dan di situ yang paling berkesan bagi saya dengan prinsipnya Ronald menyampaikan saya akan terus menolak Omnibus Law. Meskipun saya sendiri nanti yang aksi di jalan di bundaran di Gulis atau di mana kan seperti itu. Tapi sampai sekarang tidak terjadi. Dan Omnibus Law sah. Meramput ketua Pontianak. Ya tapi enggak apa-apa gitu kan, yang namanya juga ya mungkin calon politisi seperti itu gitu ya, banyak janji atau ya biasalah. Yang namanya juga manusia, tapi manusia yang seperti itu ya patut dimusnahkan yang jelas. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Dan yang kita lihat sekarang jika kita berbeda argumen atau berpendapat aneh dianggap melanggar undang-undang. Sedangkan kalau orang-orang sana, para penguasa, kalau berpendapat dia sewenang-wenangnya dia gitu. Karena sekarang yang berbicara ini kita percuma banyak
punya banyak ini, kok nggak ada ini susah bang. Iyalah, harus lah kan. Harus banding lah. Kalau gitu. banyak duit tuh enak gitu, jogging dikawal misalnya. Nah ada juga Jero. Jero itu kita undang pada aksi Omnibus Law jilid kedua kalau tidak salah, kedua atau ketiga. Nah yang yang membuat heboh sejagat Pontianak Kalbar khususnya, ada satu demonstran perempuan yang masih pelajar berorasi dengan narasi yang dianggap oleh Bapak Gubernur atau orang nomor 1 di Kalbar itu menghina. Orasinya di saat itu mengatakan bahwa gubernur titik dan itu membuat berang orang nomor 1 di Kalimantan Barat. Tapi syukurnya itu tidak sampai ke ranah hukum. Tapi beliau itu public figure itu, nomor 1 di Kalimantan, orang nomor 1 di Kalimantan Barat yang seharusnya menjadi panutan gitu kan. Seharusnya dalam mengambil satu keputusan banyak pertimbangan gitu dan harus lebih bijak lagi. Menurut saya lebih seperti itulah. Apalagi mungkin Bapak Gubernur juga belum tahu kan identitas si anak gitu. Pasti karena udah menganggap itu adik sendiri lah ya. Nggak mungkin melepaskan adik kita sendiri ke arah yang nggak baik sebenarnya. Pasti kami juga membina. Membini ya. Nah yang paling saya senang di sudut narasi ada satu momen yang kita mengundang seorang maker muda, cerdas. Kita menarik topik garis besar di mana topik ini cukup sensitif sebenarnya, dan sehingga saya memilih judul topiknya adalah beragama dengan riang gembira. Banyak sekali yang disampaikan oleh Hasani Mubarok. Nah Hasani Mubarok ini seorang ustadz, pengajar juga di salah satu pondok pesantren dan penulis juga. Beberapa bukunya telah rilis, salah satunya Beragama dalam Kebingungan. Dan syukur itu buku yang bagus, buku yang recommended buat teman-teman baca. Dan Hasani mengkritisi cara orang-orang beragama di masa kini, di zaman sekarang. Dan agama memang semakin ke sini menjadi sesuatu yang mudah dijual, baik itu untuk politis, di ladang bisnis, bahkan kehidupan sosial. Kerap kali kita membawa agama menjadi alasan untuk kita berbuat zolim, berbuat jahat. Salah satu tugas penting atau tugas penting orang beragama itu kan adalah dia menjadi manusia sebaik-baiknya, gitu aja lah. Itu tugas pentingnya. Karena kalau mereka bukan manusia tidak perlu beragama. Makanya jangan tanya agamanya malaikat Jibril apa, buang-buang waktu. Apalagi nanti nanyain agamanya Tuhan gitu kan. Tuhan punya agama apa gitu. Itu kacau nanti dia. Nah ada Dewi juga, Dewi Valenti, seorang mahasiswi hukum di Universitas Tanjung Pura, dan satu kalimat yang paling saya senang adalah bahwa perempuan itu adalah sekolah pertama bagi manusia. Dan ini unik menurutku. Ya memang benar gitu loh. Secara ilmu kesehatan, secara ilmu dokteran, bayi di dalam kandungan itu sudah bisa merespon hal-hal di luar. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, seorang ibu dengar ketika mengandung bayi, itu berpengaruh kelak pada saat bayinya lahir. Dan itu sangat-sangat relevan sekali dengan yang dikatakan oleh Dewi bahwa perempuan adalah sekolah pertama, sekolah utama ya bagi anak, bagi manusia. Memang edukasi yang paling penting sih Bang, bukan hanya untuk laki-laki tapi untuk perempuan juga. Karena jarang juga perempuan yang istilahnya melecehkan laki-laki yang sifatnya verbal ya, entah itu dikatain ngondek dan sebagainya, padahal itu kan harusnya dilakukan kayak gitu. Jadi memang kalau pelecehan ini sifatnya bukan hanya di perempuan, di laki-laki juga sering gitu. Masih tentang soal perempuan, Putriana seorang aktivis perempuan, seorang pendidik juga. Menurut Putriana, yang membuat perempuan menjadi seorang pelacur atau menjual harga dirinya itu ya memang karena ada faktor X yang paling besar, yaitu makanya disebut perempuan dilacurkan. Artinya perempuan sengaja dijual karena ada faktor-faktor yang sangat mendukung, ada faktor-faktor yang sangat memaksa ia untuk menjual tubuhnya. Ya seperti mucikari, hidung belang dan segala macam. Nah mungkin itu yang dimaksud oleh Putriana bahwa perempuan itu dilacurkan. Bahasa
yang benar ketika perempuan terjerumus ke dalam dunia prostitusi itu adalah bukan pelacur, tapi perempuan yang dilacurkan. Karena dunia kita itu menempatkan perempuan, menjadikan perempuan atau menyeret perempuan ke dunia itu gitu. Bukan salah perempuan yang karena dia nggak punya uang atau apa, tapi karena dia tersingkir dari pekerjaan, akhirnya dia mau masuk ke dunia itu. Jadi bahasa yang pas itu bukan perempuan pelacur, tapi perempuan yang dilacurkan. Seperti Kay misalnya. Catherine Manurung seorang pelukis yang konsen sekali melukis tentang perempuan. Dan menurutku hampir sebagian orang yang melihat lukisan Kay itu pasti beranggapan vulgar, porno, dan segala macam. Namun bagi Kay sendiri punya alasan tentunya. Punya alasan mengapa dia memilih dan konsen sekali dengan lukisan-lukisan tersebut. Alasannya adalah bahwa ia sangat mencintai tubuhnya, ia sangat menyayangi tubuhnya lebih dari apapun, dan itu adalah bentuk ekspresi bahwa ini loh tubuhku dan aku menyayangi diriku sendiri, aku mencintai diriku sendiri, dan aku tidak mungkin untuk mengharapkan orang lain untuk mencintai tubuhku. Hal-hal yang aku buat, gambar-gambar yang aku buat itu kayak lebih ke apa yang keluar dari aku sih, pemikiranku, gambar gitu. Jadi persepsiku aja, kayak aku dengar isu nih, contoh tentang kekerasan seksual, jadi aku pikir, aku baca beberapa hal tentang itu, jadi aku pengen buat bukan simbol, tapi pengen jelasin lewat gambar itu, tapi gambarnya simpel aja gitu. Tapi menurutku nggak simpel gitu, memang butuh pencernaan yang bagus untuk memahami ya kan, pesan-pesan di dalam setiap gambarnya kayak gini gitu. Selanjutnya yang terakhir kali itu ada Pradono Singgawang, seniman, penulis atau sastrawan. Beliau juga seorang wartawan atau jurnalistik. Kita melihat konsistennya, memartabatkan puisi. Hidupku adalah puisi. Demikian kata beliau. Sosok yang juga menjadi guru bagiku. Dan aku rasa tidak hanya aku yang menganggap beliau adalah guru di dalam dunia kepenulisan. Kawan-kawan muda dan yang lainnya kurasa pun beranggapan demikian. Bahwa beliau dalam konsistensinya, istiqomahnya dalam dunia kepenulisan patut diacungin jempol, patut dia jadikan role model. Saya mendoktrin diri sendiri khusus tulis menulis. Tidak menulis adalah musibah. Tidak ada di buku. Sudah ada buku nih. Di sini di buku ini sudah ada, saya rekam doktrin untuk saya sendiri. Tidak menulis adalah musibah. Dan banyak lagi yang bisa kita gali dari narasumber di sudut narasi yang nanti mungkin akan kita buat segmen keduanya. Semoga sudut narasi bisa terus konsisten memberikan informasi, mengajak orang-orang yang tidak dilihat, orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang tidak dianggap, bahwa sudut narasi di awal memiliki misi adalah mengenalkan, menginformasikan, mengekspos orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang pada dasarnya memiliki skill, memiliki motivasi yang sangat-sangat menginspirasi, harus punya panggung, harus punya media yang mempublikasikan mereka agar skill kebermanfaatan itu terus dirasakan dan dinikmati oleh kita semua. Tentunya menjadi cemeti atau cambukan bagi kita untuk melakukan atau terus berkarya dalam hal apapun, dalam bidang apapun, sesuai yang kita miliki. Terima kasih dan sampai jumpa di sudut narasi dengan narasumber-narasumber yang kece, yang keren, dan silakan follow, share, dan komen di bawah. Oke, terima kasih.